وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واصل اليوم مع الآية الثالثة الرابعة الثالثة من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله mustahaqul lil ibadah fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ma tusirruna wa ma tajharuna bihi bainakum ya'lamu ma tasibun ta'lamuna min khairin ta'maluna min khairin wa syarrin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allah. في الآية الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والذين كفروا الحمد لله الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. الحمد لله من الله Allah wa huwa Allah. Karena Allah, alhamdulillah, Allah mustahiqun lil ibadah wa huwa Allah. Wa huwa Allah, dia adalah Allah. Allah mustahiqun lil ibadah. Zat yang berhak disembah. Jadi jangan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Tunduk, patuh, mengabdi kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh kita taat patuh dalam menentang bermaksiat kepada Allah. Jadi minta tolong nanti untuk tidak perlu berdiri. Masjid itu rumah Allah. Berarti tuan rumahnya Allah. Ya. Makanya Syekh Ramadan Buti itu beliau marah, nggak mau dicium tangan di masjid, apalagi berdiri. Karena kan jadi maulid ya biasa jalan aja ya. Kecuali nanti diarahkan ada tamu. Jadi tidak ada berdiri saat maulid misalnya ada siapa Nasruddin datang, ya sudah duduk aja biasa, lanjut. Itu satu. Yang kedua, sedang diatur khidmat. Khidmat itu lebih kepada khidmat ke lembaga, bukan ke perseorangan ustadz. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka preventif. Preventif itu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Hari ini pesantren, Masya Allah, framingnya luar biasa. Yang paling baru apa? Di Pati, itu ada katakanlah oknum kiai melecehkan bahkan sampai menghamili 50 santriwati. Nah, kalau kata Gus Baha, ya kita tidak bermasalah. Semoga Allah melindungi kita dan semua kita. Kita nggak tahu, jangan merasa lebih baik. Cuma terjadi apa tidak? Dan ternyata fitnah alar itu fitnah perempuan. Itu tidak. Jadi jangan pikir misalnya, saya kan santri,
Saya kan ustadz, saya kiai, malah bahaya. Sini sudah pernah terjadi, saya sudah pernah mengalami, ya toh. Kemudian jadi misalnya nih ustadz nih, pian berkhidmat ke ustadz, nah atau sesama pian berkhidmat, pijit 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 pijit, gitu. Depan, balik pijit tengah lagi, nah selesai sudah. Setan tuh luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu tolong dihindari. Ya kenapa? Jadi sekarang tuh kita aja nih baru dapat santri 60-an, 40, mungkin 60-an, 43 kan. Seluruh dunia itu, di Indonesia. Kenapa? Santri pondok tuh roboh, ya kan? Nah, ini kekerasan seksual, pelecehan seksual bahkan, maka orang takut masuk pesantren, ya kan? Nah, apalagi pengen bawa pentungan misalnya, no. Kan orang nggak paham orang tua. Jadi aku masuk pesantren. Nah makanya kita tuh apa namanya perlu strategi gitu. Cara kalau orang melihat misalnya, oh ngeri di Mazajar ada pakai rotan, pukul pakai rotan, padahal enggak, pegang aja. Nah jadi maksud dulu tuh mending Nabi itu pernah ngalah menghapus nama apa ya dalam perjanjian apa Bismillah. Jadi Nabi jangan, enggak, ya Nabi hapus. Tidak ada masalah. Jadi kita mengalah gitu. Misalnya kita tidak, kayak apa santrinya, memang kita tidak punya kuasa. Nah jadi jelas satu malam nanti, kemudian nanti pelan-pelan ya untuk khidmat ini khidmat yang umum. Ya. Apa tadi? Mustahakun lil ibadah. Karena apa yang terjadi? Maaf Bapak Ibu. Kan arahnya la taghlu fi dinikum, jangan berlebihan. Apa yang terjadi? Jadi beliau itu kiai itu berdalil. Dalilnya supaya sempurna bayatnya itu tadi. Nah, santriwatinya kebetulan mereka kadang di antara mereka tuh anak yatim yang memang tidak punya biaya untuk, akhirnya mereka apa nih dalilnya apa, taat kepada guru, mau. Nah jadi dilihat dulu dalil umumnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini terkait orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa huwa Allah mustahiqqun lil ibadah. Fis samawati. Samawat, langit dan bumi. Jadi Tuhannya langit dan bumi ini adalah Allah. Jadi bukan eng. Apa eng tuh? Apa namanya? Avatar, bukan. Jadi yang menguasai langit, bumi, angin, udara itu adalah Allah. Maka bahasa Arabnya jagat nih apa? Alam, alam semesta. Kaun. Kaun. Sumiyal kaunu kaunan li'anna Allah khalaqahu bikana fakana. Bikana fayakun. Dengan innama amruhu idza arada yaqula lahu kun fayakun. Fis samawati wa fil ard. Satu. Jadi ya tentunya kita pilih nih. Pilih berteman, kalau kita berteman pasti nyali yang paling, misalnya kalau kita pengen manfaat pasti nyari teman yang paling kaya ya toh, biar ditraktir kan gitu. Nah, kalau Allah Al-Ghani Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Nah, jadi kalau kita paham kita punya Tuhan, ya kita minta kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, tujuan pendidikan itu kan itu. Cobalah kita evaluasi ya. Kira-kira kalau tujuan pendidikan itu adalah beriman, bertakwa. Nah, sekarang proses beriman bertakwa ini dilaksanakan apa tidak?
Nanti kita perhatikan aja. Misalnya kita sekolah, kuliah, dan itu bukan tujuan pendidikan madrasah, bukan tujuan pesantren, tujuan pendidikan nasional. Itu beriman, bertakwa. Nah, maksud ulun tuh nih, ini tujuan. Ini kondisi idealnya pendidikan itu apa? Peserta didik yang beriman bertakwa. Dua itu aja dulu. Beriman bertakwa berkarakter. Ini tujuan. Ini ideal berarti kan, ini idealnya. Ini fakta di lapangan. Ada gap. Gap tuh apa ya? Apa? Gap tuh nih, nah ini sini ke sini tuh gap tuh apa nih? Gap tuh apa ya? Ada jarak antara fakta dengan ideal, kondisi faktual dengan kondisi ideal. Nah, seharusnya ini kan bergerak ke sini kalau mencapai ini kan tujuan. Pian nak kemana aja, nak kesimpulan tujuan lah. Nah, bergerak mendekat ke lah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya pendidikan ini mendekat kepada tujuan beriman bertakwa? Ya, apa caranya? Kan jadi kalau dalam penelitian itu kan ada istilahnya rumusan masalah. Masalah itu dari kata salah. Pertanyaan. Pertanyaan itu yang jadi masalah. Apa kira-kira adalah pian selama pian sekolah ini beriman bertakwa ini adalah. Nah, itu jadi pertanyaan loh. Jadi memang regulasi itu bagus. Beriman bertakwa. SD, SMP, perguruan tinggi, semua beriman bertakwa. Bukan dapat matematika, bukan. Pintar matematika, bukan. Bukan juara olimpiade, bukan. Beriman bertakwa dulu. Berarti juara tuh. Nah, seharusnya proses pendidikan itu mengarah kepada beriman bertakwa. Misalnya pian sembahyang tuh Tuhan, menghadap Tuhan, yang kuasa, yang nah itu beriman bertakwa namanya. Pian sembahyang subuh, bangunlah kita. Kenapa kita bangun? Itu sebenarnya tujuan pendidikan. Sadar ibadah, berarti pian punya keterampilan, punya kecakapan, kompetensi bisa beribadah. Bisa nih mengabdi kepada Allah. Nah, seharusnya sebenarnya yang paling pas itu mungkin mohon maaf, kita harus menegaskan yang paling dekat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu adalah pesantren. Dan yang paling ideal pendidikan itu madrasah. Di Indonesia ini asalnya lembaga pendidikan itu apa? Yang paling ada dulu apa? Pesantren. Ya dah? Zaman kalau di Jawa tuh ratusan, di Sidogiri ada apa namanya? Loso, ada pondok-pondok tua. Kemudian setelah pesantren lahir apa? Sekolah. Sekolah orang India, Belanda Bari, sekolah SD, SR, sekolah. Nah, pesantren apa yang diajarkan? Ilmu apa? Agama. Nih, ilmu umum. Ya lah? Ini head to berhadapan kan? Ini agama, ini. Oh, pesantren bisa mengaji kitab aja, ada bisa yang lain. Akhirnya muncullah tahun 75 ada istilah SKB 3 Menteri yang mencoba menengahi, memadukan antara pesantren dan sekolah. Maka lahirlah madrasah yang kurikulumnya integrate antara kurikulum pendidikan umum dan pendidikan agama. Bahkan lebih realnya 1975 Menteri Agama, maka kurikulumnya dirubah. 70 madrasah nih 70% umum, 30% agama. Apa yang terjadi? Melahirkan apa nih madrasah yang seperti ini? Sarjana kada jelas. Siswa kada jelas. Ya dah? Pengetahuan agamanya 30%. Pintar juga sains kada juga, kada jelas juga. Ya kada kira-kira. Mudzabdzabina baina. Nah, ini masalah apa kada? Ditanyakan kenapa? Ya dah? Kenapa? Oh, ternyata ada marginalisasi pesantren. Marginalisasi madrasah. Maka solusinya adalah
Karena nih madrasah nih akhirnya kada bisa jadi ulama, kada bisa jadi saintifik, kada bisa. Apa yang terjadi? Maka adalah sekolah dulu namanya MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus, yang tujuannya mencetak alumni madrasah yang ulama. Pelajarannya dirubah. Lebih banyak pelajaran agamanya. Kitab kuning, loncat malah. Fikih sunnah langsung. Itu biar kada bisa kitab, langsung fikih sunnah. Nah, terus yang sains ini gimana? Maka muncullah man insan cendikia. Fokus. Terpisah-pisah pulang, terbalik ada istilah dikotomi. Dikotomi itu apa ya? Pemisahan antara ilmu agama ilmu. Pisah lagi madrasah nih. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ideal itu adalah madrasah atau pesantren berbasis madrasah atau madrasah. Apa yang dilakukan? Ilmu agamanya jalan karena 24 jam, ilmu umumnya pun ya jalan. Kita tidak mengena. Jadi sebenarnya solusi terhadap permasalahan pendidikan Indonesia ini sebenarnya kalau menurut penelitian kita itu adalah pesantren. Jadi jangan salah, pesantren sekolah unggulan, Pian. Coba aja secara kuantitas aja banyak jam belajar pesantren kah? Banyak jam belajar non pesantren kah? Sebutin dulu. Itu dulu unggulnya. Itu. Kemudian pembiasaan. Ada istilah hidden curriculum. Kurikulum itu dikorek-korek di kulum-kulum. Itu kurikulum. Hidden curriculum itu kurikulum tersembunyi. Bayang, salah, stop. Itu kurikulum. Hidden curriculum namanya. Berdiri. Itu kurikulum. Nah, pian bulik. Bayang tepat waktu. Hasilnya itu, hasil proses nang. Yalah, surah. Nah, hasil proses itu pian keluar, pian jadi siswa yang kompeten dalam apa? Ilmu agama. Nih. Dan secara kasat mata misalnya TKA, MQK, alat ukurnya. Jadi kita ini sudah insya Allah mudah-mudahan di on the track. On the track tuh apa namanya? Sudah pas jalan ini. Tinggal kita memperbaiki setelah kami teliti. Jadi angka-angka hasil TKA itu dengan segala perdebatannya. Kenapa TKA itu rendah? Ada peneliti mengatakan karena memang saya bisa aja nanya Pian. Bagi Pian TKA itu penting atau kada? Jujur aja, penting atau kada? Kada. Nah, itu alasannya kenapa nilai rendah. Asal jawab aja. Ala kulihal. Jadi sebenarnya bukan alat ukur juga. Makanya dipertanyakan, kalau alat ukur untuk mengukur kita nih sukses dalam belajar, misalnya bertakwa, kayak apa cara mengukur orang bertakwa nih? Kalau misalnya Pian alat ukur itu begini, Pian misalnya harus kompetennya bisa perkalian 100 misalnya. 100 kali 100 berapa? Ah, berarti lulus. Alat ukurnya kan kelihatan. Tapi kalau alat ukur bertakwa kayak apa? Beriman, bertakwa. Nah, jadi perlu di biar terukur. Kenapa jadi terukur tadi? Jadi memang perlu berpikir kita. Bisa mau satu, wa ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ya'lamu bukan wa ya'lamu. Ya'lamu Allah samawati wal ard. Ya'lamu. Allah mana ya'lamu? Ya Allah. Bahasa Arab maksud saya. Saya nanyanya bahasa Arab. Apa makna ya'lamu? Ya'rafu arafa. Oke, ghaira arafa. Saya tidak tahu apa Arabnya. Oh, berarti apa? Dara yadri. Jarang kita gunakan. Dara yadri, ya. La adri nisful ilmi. Kada tahu itu sebagian nisful ilmi. Separuh ilmu. Ya'lamu, ya'rifu, yadri sirrakum. Mana sir? Sirra asrar. Sirrakum wa jahrakum. Artinya apa tuh? Mat asarra yusirru, yang kamu rahasiakan. Ya, tutupi. Hati-hati di pondok ini kita sudah menegaskan pondok ini milik Allah. Ya kan? Bukan milik kita. Kan memang kita nggak punya milik. Alhamdulillah. Ya kan? Kalau toh baik, kita nih punya suara baik misalnya. Itu lillah. Ya kan?
Syakartum la azidannakum. Kafartum ganteng pokoknya sombong dengan gampang bagi Allah. Nah, tabrakan pian pengkor muka. Nah, atas merot kurus kayak kayak apa namanya? Gampang bagi Allah. Yang cantik-cantik sombong gampang bagi Allah. Yang paling parah itu adalah jadi dua-dua itu ujian. Miskin ujian, kaya ujian, itu pintar ujian, bungul ujian juga. Nah, jadi mana yang lebih hebat? Pintar belum tentu. Pintar sombong kemana arahnya? Bungul sombong apalagi? Jadi akhirnya memang benar kita nggak boleh merasa lebih baik. Misalnya ada orang jahat sekarang nih ada orang jahat, kan gampang bagi Allah. Untuk apa? Untuk menarik orang ini. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang sombong-sombong tuh hati-hati. Sanastadrijuhum. Oh, udah pernah garing aku. Maksiat terus. Jangan. Apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Pian, melanggar aturan gak ada ketahuan. Yes, gak ada ketahuan. Ya. Istidrat bisa juga. Jadi ke diri kita suudzon. Ke orang lain jangan kebalik. Ke orang lain husnudzon. Jangan kebalik. Ke orang lain suudzon, ke diri sendiri husnudzon. Aku nih kayaknya memang belum pang. Karena mungkin dalam waktu dekat Allah bisa aja memberi hidayah aku. Sekarang ini biar jangan kayak ini dulu, santai aja. Kepedean, mati ya tahu kita. Maka dengan diri kita suudzon, dengan orang lain husnudzon. Jangan kebalik. Baca ayat surga, wah kayaknya aku nih. Baca ayat neraka yang guring-guringan nih kayaknya bubuhan nang. Masya Allah kesiannya buahnya masuk neraka jawabannya nih. Itu kebalik. Itu jauh sekali beda dengan Nabi. Nabi ini bilang apa? Pian Nabi tidak ada kata Nabi kecuali orang masuk surga itu kecuali dengan rahmat Allah. Merdeka aja kita dan atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan dengan rahmat Allah merdeka. Kita pun dengan rahmat Allah. Ya. Wala anta ya Rasulullah. Wala. Nabi kayak itu. Nah berarti ketika kita mengklaim kita lebih hebat, kita pasti masuk surga, berarti lebih hebat dari Nabi dong. Nah itu masalahnya. Ya. Ya'lamu sirrakum wa tusirruna wa ma tajharun bihi bainakum. Allah tahu. Nah kalau kita yakini Allah ini ya'lamu sirrakum wa jahrakum, maka orang yang punya keyakinan, punya keimanan. Nah hasilnya hasil iman tadi apa? Alladzina amanu wa amilu. Hasil iman tadi dia beramal, ya kira-kira. Kenapa orang bisa misalnya semangat salat sunat subuh 2 rakaat? Kenapa? Karena dia punya keimanan. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha. Kenapa dia misalnya puasa Ramadan? Karena dia berkeyakinan. As-saumuli, dia punya ilmu, punya pengetahuan, punya keimanan. As-saumuli wa ana ajzibi. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nah, jadi kalau kita punya, kenapa Pian? Ternyata yang paling menyenangkan Rasulullah SAW itu adalah belajar mengajar. Maka ada syekh siapa kemarin? Kata beliau, andai saya ini sudah berada di atas kafan. Mati maksudnya. Tapi saya masih bisa untuk mengajar. Maka biarkan saya mengajar. Belajar, mengajar. Ini lama pengen duduk. Jadi Mesir itu medium aja, media aja. Yang jelas, enggak apa-apa, memang harus terpaksa. Terpaksa untuk apa? Terpaksa belajar. Dan pian yakin belajarnya adalah ibadah yang luar biasa. Ya, Nabi sendiri itu apa profesinya? Innama bu'aistu mu'allima. Innama itu adat apa? Nah, kalau pengen mencontoh Nabi, maka kita harus jadi guru, jadi mu'allim. Jadi guru tuh apakah harus pesantren? Apakah harus ustadz? Apakah harus di sekolah? Enggak. Apapun profesinya kita jadi guru. Ajak teman-teman pian sudah punya basic misalnya.
Misalnya ada. Kalau ini kan sudah, pian sudah menentukan pilihan kan nih. Sebagian yang lain. Pian kemana? Jadi jenderal. Kan jenderal tinggal bikin. Wajib sembahyang berjamaah. Atau kita belajar sebentar. Nah, guru kan nggak mesti jadi pesantren. Mana lagi? Taatul imam kemana? Informatika. Bikin aplikasi. Ada rasanya nih kalau pen. Saya dulu ada Prof. Siapa Hasan Baharun, kalau nggak Muhammad Baharun. Beliau bilang ada mahasiswa beliau yang menciptakan aplikasi. Jadi hari ini nih kita ketahuan kita masuk surga, masuk neraka lah. Ya secara truk. Misalnya kita nih tulis, tapi jujur. Bayang subuh jam 6 telat, ya. Jam 5 bayang hajat, maksiat tulisi. Nah, lihat timbangannya itu versi kita ya minimal. Kan bagus juga itu. Ya. Apa lagi? Dapat. Kemana dapat? Ngapain Samarinda? Ngambil apa? Teknik sipil. Itu bangunan berarti. Nah, sekarang bagus magang dulu sama Pak Ade. Lah, sekarang loh sarjana pertanian ke petani itu lucu. Ya nggak kira-kira? Coba sarjana pertanian. Tapi kada bisa berhuma. Ya, wallah alam. Atau ahli tafsir kada hafal Quran, wallah alam. Pasca kada kira-kira. Atau minimal kurang ideal. Tapi kalau pian bisa orang lapangan pernah itu. Insyaallah. Ya'lamu ma taksibun ta'malun min khairin wa syarrin. Ada perbedaan antara laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Al-farqu kasabat laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kasabat apa artinya? Laha ma kasabat. Oke, ma kasabat, maktasabat. Oke. Jadi kasabah ini lil khair. Digunakan untuk kebaikan, ketaatan. Iktasaba syarr. Ada sayyiat. Beda. Laha ma kasabat. Wa 'alaiha. Berarti laha lin laha lin nafa', ya toh? Laha ma kasabat. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Berarti 'ala lid darar. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kasaba sulasi mujarrad. Iktasaba kam harfan ala wazni kam mazid biharfain ziyadatu alif والتاء كثرة المباني تدل على كثرة المعاني. كسب 3 huruf, iktasaba kam harfan 5 huruf. Apa bedanya? Hah? Iya, wazan. Secara makna tuh bedanya. Kasaba untuk apa tadi? Lil khair. Watta'ah. Jadi sebenarnya berbuat kebaikan, berbuat ketaatan itu sesuatu yang mudah. Berbuat kemaksiatan sesuatu yang susah. Makanya 3 huruf, ini 5 huruf. Kenapa? Khair itu kalau akalnya sehat, orang tuh cobalah pian nonton misalnya nonton film porno misalnya. Itu nafsu bagus kada? Nafsu bagus kada? Menurut nafsu bagus. Innan nafsala ammaratun bisu, ya ta? Secara akal pang, tapi akal sehat tuh ya. Republik akal sehat bagus kada? Kada bagus. Itu panjang kada bagusnya. Misalnya Anda yang suka itu atau ada orang itu, dia akan tidak akan puas dengan istrinya. Nih yang dia nih ini padahal itu dibungulinya. Ya ta? Nah, dan semua kejahatan, keburukan, maksiat itu madarat. Semua kebaikan itu, ketaatan itu maslahat. Karena syariat itu jalbul masalih daf'id darar. Itu sudah. Nah,
Jadi kalau maksiat, memang maksiat itu kelihatannya nyaman. Berzina nyaman sebentar. Apa setelah itu? Hamil di luar nikah. Nah, orang untuk maksiat tuh perlu modal kada? Anak menjadi maling aja, nah, anak jadi maling itu mereka harus merencanakan, memanage dengan baik. Ya kada? Allah merahmati ada ustazah yang meninggal di Martapura. Kenapa jadi ada guru Anur? Di mana? Murah, insya Allah. Nah, mereka kan melakukan anu dulu, nih lewat sini, ya kan? Lewat sungai apa namanya? Sungai Ulin. Di anu lah, ini dipantaunya sudah. Nah, lapar dia berpikir untuk jadi maling nih. Coba kalau kita anak sembahyang subuh, sembahyang sudah. Allah baik. Biasanya orang coba lihat, kalau maling tuh hati katanya. Tapi kalau kita silaturahmi, assalamualaikum, makanya pede karena kita mau kebaikan. Tapi katanya orang yang pede, orang yang tidak pede itu sebenarnya dia kepedean. Ini kata-kata hari ini. Apa tadi? Orang yang sama mengopilah katanya. Kopilah pagi ini. Karena dinosaurus musnah karena tidak pernah ngopi. Jadi untuk pian kadang ngopi, supaya jangan punah ngopi. Dinosaurus tuh punah gara-gara kada pernah ngopi. Ya. Apa tadi? Orang yang tidak pede itu sebenarnya kepedean. Apa maksudnya? Pian hendak lo, kenapa jadi anu tuh? Jadi kada pede itu kenapa? Supan jar. Lihati orang jar. Itu kepedean. Orang melihati jangan ada. Misalnya pian, makanya jurang bahar itu kalau hendak pidato supaya jangan gugup, anggap yang ada nih tunggul. Maksudnya, ya dada gitu lah. Kenapa jadi dia pede? Takut supan salah orang. Jangan orang melihati jangan ada. Kan kepedean tadi. Dikiranya semua orang tuh memperhatikannya. Padahal orang sibuk dengan diri sendiri, ya. Wa ya'lamu ma taksibun. Jadi kalau ini apa yang kita lakukan, maka segala yang kita lakukan karena kita yakin bahwasanya Allah tadi mengetahui ma tusirruna wa ma tu'linun, maka kita bertakwa ittaqullah fis sirri wal alan, baik sendiri maupun bersama orang lain. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tashfiruna biha لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا آمين يومنا الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك